Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah cara membagikan folder atau file yang ada di Google Drive kita. Ya, jadi di Google Drive kita bisa mempunyai beberapa file yang disimpan dalam beberapa folder. Ya, misalkan seperti ini adalah Google Drive saya. Ada beberapa folder ya. Di sini misalkan ada aplikasi rapot, ada belajar Google Form, ganti CPT dan lain-lain ya. Di sini semuanya ada. Dan ada juga file-filenya di sini, ada file-filenya. Nah, sekarang saya akan membagikan sebuah folder. Misalkan salah satu foldernya yaitu yang ini ya, belajar Google Form di sini. Nanti saya akan membagikan folder ini. Folder ini isinya adalah seperti ini, ada latihan-latihan, ada folder lagi, ada file. Nah, saya akan membagikan folder ini, yaitu cara membagikan ke orang lain supaya nanti orang lain bisa mengaksesnya adalah klik kanan seperti ini, terus klik tombol bagikan, ya, bagikan. Nah, di sini kita membagikannya ke siapa? Apakah ke semua orang atau ke orang tertentu saja? Kalau misalkan ke semua orang, berarti nanti di sini di lanjutannya diklik. Tapi kalau misalkan orang tertentu, silakan masukkan nama atau emailnya di sini. Misalkan saya akan memberikan ke seseorang, misalkan, nah misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita akan bagikan ke salah satu orang atau beberapa orang saja, kita tinggal tulis saja nama atau alamat emailnya, sehingga nanti mereka atau yang kita tulis di sini nanti akan mendapatkan sebuah email untuk bisa mengakses folder ini ya. Ini kalau misalkan hanya beberapa orang atau salah satu orang saja, sehingga orang yang lain yang tidak saya tulis di sini ya berarti tidak bisa melihatnya. Nah, gimana supaya nanti semua orang atau yang punya link ini nanti bisa melihat? Nah, caranya di sini, diklik tombol lanjutan di sini. Ada tombol lanjutan, diklik saja. Nah, sekarang di bagian yang memiliki akses itu kita ubah atau kita ganti. Nah, jadi nanti semua orang itu bisa melihat isinya. Nah, di sini ya. Jadi di bagian ubah di sini diklik, terus nanti diklik tombol aktif. Aktif siapa saja yang memiliki link. Jadi nanti siapa saja yang punya link ini nanti bisa mengakses isinya. Jadi bisa melihat isinya apa saja. Tapi kalau yang atas, yang aktif public di web, nanti folder ini bisa di search atau dicari di pencarian Google. Nah, kalau misalkan tidak ingin bisa dicari ya pakai yang aktif saja. Jadi kita hanya share linknya saja. Nah, nanti di sini siapa saja bisa yang memiliki link. Apakah hanya melihat? Kalau hanya melihat berarti kita atau orang lain ya yang punya folder link kita nanti hanya melihat saja. Jadi melihat isinya apa saja, terus bisa di-download juga bisa. Downloadnya juga bisa, nggak masalah. Tetapi kalau misalkan mau ngedit, mau menghapus, mau merename, mau menambahkan sebuah file itu nggak bisa. Jadi kita maksudnya kita tujuannya itu apa? Apakah cuma share saja, share foldernya, atau dengan maksud lain, misalkan folder ini nanti diisi oleh orang lain, diisi, diedit, dihapus, atau ditambahi dengan file yang lain. Nah, itu maksudnya beda. Kalau misalkan mau diedit, ditambah atau dimasuki atau ditambahkan orang lain, itu berarti di sini ditulisi atau diganti dengan editor. Jadi nanti siapa saja yang punya link ini nanti bisa menambahkan file, bisa menghapus file yang ada di dalamnya, bisa mengedit, bisa merename, menghapus pun bisa. Kalau tulisannya adalah editor. Tapi kalau cuma hanya dapat melihat, berarti bisa melihat dan bisa mendownload saja, tapi tidak bisa menghapus, merename atau mengedit file di dalamnya. Tergantung kitanya ya, mau cuma bisa melihat saja atau mengeditnya ya. Kalau sudah di setting di sini seperti ini, klik tombol simpan. Nah, seperti ini. Nanti sudah menjadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Oke ya. Nah, terus di bagian bawah di sini setelan pemilik mencegah editor mengubah akses dan menambahkan orang baru. Nah, ini kan di sini ada orang atau di sini berarti settingannya adalah semua orang bisa melihatnya. Namun kalau misalkan nanti ada seseorang bisa mengedit, nah misalkan saya tambahi di sini
berarti bisa mengedit ya, seperti ini ya. Berarti semua orang bisa ngedit, bisa menghapus, bisa rename, bisa menambahkan file, ya, bisa menghapus file. Nah, di sini adalah di bagian bawah. Jadi ada orang yang sudah masuk, tapi nggak boleh menambahkan orang lain. Jadi cukup yang dikasih link saja, itu bisa. Jadi nanti dicentang, nanti jadi orang lain itu tidak bisa menambahkan orang yang lain lagi. Jadi yang bisa menambahkan cuma kita saja, seperti itu ya. Kalau sudah diklik simpan perubahan. Nah, kalau sudah simpan, tinggal kita copy linknya ini, yang ini dikopikan saja. Nah, ini dikopikan, terus dikirim lewat WA, bisa lewat email pun bisa, lewat Facebook juga bisa ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah klik sambil selesai. Jadi nanti ikonnya adalah seperti ini, ada kayak gambar profile ya di sini. Kalau yang tidak dibagikan itu gambarnya adalah polos foldernya. Nah, kalau misalkan mau mengembalikan lagi, ini tidak ingin saya share lagi ke orang lain, berarti mengembalikan hanya saya saja yang dapat melihat. Ya, berarti caranya atau langkahnya sama. Klik kanan, bagikan, ya, bagikan. Tapi di sini diganti siapa saja dengan link bisa mengedit. Ini kita ganti menjadi nonaktif. Nah, nonaktif. Nanti berarti yang tadinya bisa mengedit atau bisa melihat atau mendownload itu sudah tidak bisa lagi sekarang, sudah off, berarti tidak bisa dilihat atau diedit oleh orang lain. Jadinya seperti ini ya. Jadi bisa dibagi, terus setelah dibagi, setelah selesai kita kembalikan lagi ke awal sehingga hanya kita saja yang bisa melihat, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ini adalah folder ya. Nah, kalau misalkan saya mau membagikan cuma filenya saja yang di dalamnya. Misalkan kita buka. Nah, ini kan ada folder lagi, ada folder lagi, ada folder lagi. Nah, kita akan bagikan cuma file, beberapa file saja atau satu file saja. Misalkan seperti ini. Ada soal PA ya di sini ya. Nah, ini yang akan kita bagikan saja adalah cuma file ini saja. Yang lain, yang folder yang atas dan yang bawah, ini tidak saya ingin bagikan. Ya, berarti yang diklik kanan adalah filenya ini yang mau dibagikan. Klik kanan, terus bagikan. Opsinya sama kayak tadi, hampir sama. Dilanjutkan, ini mau apakah aktif atau nonaktif ya, bebas di sini. Diganti ubah aktif. Berarti kalau aktif, berarti orang lain bisa melihat file ini. Kalau sudah diklik simpan, terus selesai. Nah, nanti munculnya di filenya adalah ada gambar seperti ini. Berarti file ini di-share ke orang lain, asalkan orang lain punya linknya. Nah, untuk mendapatkan linknya diklik kanan, terus dapatkan link yang bisa dibagikan. Dan nanti link ini nanti kita share, bisa kita kopikan ya. Nah, ini kita kopikan ke orang lain atau kita send ke orang lain lewat WA, lewat Facebook atau lewat email, seperti itu ya. Nah, untuk mengembalikannya ya sama kayak tadi, klik kanan, bagikan, terus di nonaktifkan kalau sudah selesai, sehingga nanti ikon yang gambar kayak gambar profile itu hilang ya, seperti itu. Nah, itu tadi cara membagikan folder maupun file di dalam Google Drive. Silahkan bisa dicoba sendiri. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Silakan bagi yang masih bingung bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.